Ya gimana nih Mas Ipo, bisa diceritakan soal pengalamannya waktu ketemu melawan Manny Pacquiao tahun 96? Dulu ya biasa-biasa aja, orang kita cuma pertandingan non gelar ya, non titel ya di Thailand, di Filipina. Ya nggak nyangka dia jadi petinju besar. Awalnya berarti itu kan sama-sama muda, berarti cuman ya. Beda 10 tahun. Oh, beda 10 tahun. Dia 18, saya 28. Oh, oke. Nah waktu itu kalau nggak salah kalah ya, itu gimana ceritanya Mas? Ya Pertarungannya? pertarungan emang cepat, dia pulangnya cepat. Itu kilat ya, kita baru bergerak dia udah mukul, baru gerak udah pulang. Udah mukul, keras, cepat. Karena dia kidal, jadi saya kalau melawan kidal ya susah. Berat. Gayanya beda gitu ya? Kayaknya sapo kan, berat. Tapi dari awal gitu ngeliat Pacquiao, kepikiran nggak sih bakal dia jadi legend gitu sekarang? Ya enggak. Kan dia nasional, saya juara nasional kan. Peringkat OPPF. Pacquiao sendiri menurut Mas dulu pas bertarung kelebihan dia apa sih? Sebagai Kelebihannya petinju? petinju kidal kan, sapo, cepat, bergerak cepat, kakinya lincah, tangannya. Kalau waktu bisa diulang nih, Mas Ipo bakal ngelakuin apa nih? Kan udah tahu gayanya Pacquiao gitu. Karena kita harus latihan yang benar. Waktu itu kita ke Filipina tanpa manajer, tanpa pelatih ya. Terus ada manajer pelatih tapi dari sasana lain. Jadi kita cuma numpang aja. Latihannya itu berarti berapa minggu atau berapa bulan sebelum bertarung? Sebelumnya ya latihan terus. Saya kontinu, cuma kurang sparring ya. Programnya nggak dituju emang buat lawan dia gitu ya? Iya. Setelah tanding 96 itu sempat ketemu lagi nggak sih sama Pacquiao? Oh enggak. 96 enggak. Kita pertandingan sampai itu saya 2 tahun lagi baru pensiun 98. Pendapatnya sendiri melihat Pacquiao gimana nih? Kiprah Pacquiao sampai sekarang sebagai petinju Mas Legend juga. Dia kan menghebohkan dunia ya. Sekarang kan dia jadi apa namanya? DPR apa itu? Jadi di kabinet gitu di Iya, Filipina iya, ya. dari sosialnya tinggi sama orang-orang. Ini udah masuk ke kehidupan pribadi Mas. Ini awal karir tinjunya gimana sih Mas? Bisa Saya diceritakan nggak? dari kampung udah memang ke Jakarta pengen lulusan tinju. Itu dari usia berapa? Dari tahun 84 saya udah ke Jakarta. 84 85. Jakarta setahun, bertanding sampai 6 kali, langsung ke juara nasional di Bogor. Awal tertarik tinju tuh sejak umur berapa Mas? Dari SD saya udah itu, karena di kampung ada sasana kecil ya. Kita sering ikut-ikutan aja, namanya anak laki, orang lari ikut lari, orang sparring kita sering liatin, jadi lama-lama seneng. Terus sering lihat ada Elis Pikal bertanding ya kan, gitu, Thomas Americo. Itu ada dorongan dari orang tua nggak buat? Oh nggak ada. Saya pribadi semua juga nggak pernah mendukung, tapi ya saya niat dari hati ya latihan terus, makanya saya harus bisa, makanya saya meneruskan ke Jakarta. Pas awal Mas tuh di sasana tinju di Cilacap berarti? Nah, terakhir di Kinayangan, Satria Boxing Camp. Saya ke Jakarta ke tempat Elias Pikal tuh, Garuda Jaya di jalan di Menteng Dalam, Jalan Patra Jasa sana. Tahun berapa itu? Tahun 84 85. Nah, tapi berarti sebelum ke Jakarta berarti emang udah punya ini kan? Udah punya persiapan dari kampung, udah latihan. Itu awal di kampung berarti ada pelatihnya melihat Mas kayaknya nih, wah nih ada bakat gitu atau gimana? Iya, ada apanya. Kalau di kampung kan namanya udah ikut aja sendiri, nggak ada disuruh-suruh kan.
karena kemauan sendiri aja, mau pengen bertinju pokoknya sampai kapan harus bisa. Pas pindah ke Jakarta berarti langsung ditanganin sama pelatih siapa tuh? Ya kita nyari-nyari dulu tempat sasana. Kebetulan di Manggarai kan saya tinggal, ketemu sasana itu tempat Elias Pikal punya Pak Rio Tambunan, Pak Simpson Tambunan. Oh, dilatih sama Pak Simpson Pak Tambunan. Rio Tambunan, Pak Simpson Tambunan. Nah, sejak saat itu ikut-ikut kejuaraan di Jakarta dulu atau gimana tuh? Iya di Jakarta dulu, baru Jabodetabek dulu, baru udah berapa 2 bulan 3 bulan sama 5 bulan lah, baru lawan ini Surabaya, lawan Bogor, lawan terus 6 kali atau 5 kali ya saya kejuaraan nasional di Bogor Tahun berapa tuh, Mas? tahun 86, tanggal 28 Desember 86 saya Tuh. juara nasional, Juara nasional. juara termuda, Itu umur berapa, Mas? umur 17 tahun. Itu lawan siapa, Mas? Waktu itu masih inget nggak namanya? Lawan Amri Sanusi. Sejak saat itu berarti langsung menggeliat. Ya saya langsung juara nasional. Pokoknya saya di Jakarta setahun langsung juara Itu kelas apa berarti waktu itu? kelas terbang Kelas terbang. 50,8 kilogram. Karir Mas kan berarti dari kalau tercatat di box rec sih 87 sampai 98, itu bener atau enggak? Salah sebenarnya itu saya kejuaranya. Ikut ya karir tinjunya dibilangnya gitu. 84 sampai 98. 98 ya. Nah, berarti berapa belas tuh? 14 tahunan ya? Iya 16 tahun kali ya. 16 tahun. 15 tahun itu kesan apa Mas yang didapat dari dunia pertinjuan itu? Ya kita bisa pengalaman keliling Asia ya. Bisa ke Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, keliling Indonesia dari Bontang sampai Palembang, Medan, pokoknya keliling Indonesia saya. Berarti menikmati emang ya karir di Menikmati, tinjunya? ya. Yang susah orang keliling dunia bayar, kita gratis. Berkat ini berarti? Ya, berkat tinju. Berkat tinju. Pas awal tuh Mas bayaran pertama berapa jadi petinju? Waktu itu tahun 85 Pak Boy Bolang ya, 10.000. Rp10.000? Satu ronde 10.000, kali Oh. 4 jadi 40.000 tahun 85. Itu di turnamen atau kejuaraan apa tuh? Itu merebut peringkat lah, peringkat nasional. Nasional. Itu bayaran segitu sebenarnya cukup nggak sih awalnya dulu? Waktu itu kan rupiah masih dikit ya, cukup kayaknya lah. Orang makan juga cuma mungkin 100-200 ya. 200 perak, ya berarti Iya, itu sebenarnya lumayan perak gede ya? gede. Kalau zaman itu gede. Kalau zaman sekarang ya enggak. Mungkin kalau zaman sekarang ya mungkin sekitar 400 sampai 1 juta lah kan. Per rondenya berarti itu? Enggak satu. Oh, semuanya permainan. Nah, kalau bayaran tertinggi itu kapan Saya Mas dapat ya? 15 juta ya. Waktu kejuaraan itu dunia di Thailand ya. Ke Thailand tahun berapa tuh? Tahun 94 itu. Oh, yang itu 94 di Thailand, ya. bayar 15 juta. Ya, saya di sana hampir 2 minggu kali ya. 2 minggu atau 3 minggu. Di Thailand ya. Di Chiang Rai, perbatasan Tibet. Waktu 15 juta. Itu berarti udah lumayan gede banget ya kalau gitu ya. Ya. Kalau pertandingan tinju paling berkesan itu menurut Mas Ipo Ya, yang itu mana? di Thailand. Kita seperti raja pokoknya. Turun dari Bangkok, nginep semalam di Bangkok kan, naik pesawat lagi ke perbatasan Tibet. Di sana diarak-arak udah kayak Udah kayak superstar lah gitu. superstar pokoknya. Selama seminggu saya di Chiang Rai. Di YouTube-nya ada itu. Nah, itu. Mas Yang tuh akan saya kirim. kalau di tinju itu berarti seangkatan sama siapa Mas? Saya
hampir kurang lebih profesional ya, mungkin hampir setelah inilah Elias Pikal kan juara tuh 84 ya. Iya maksudnya. Ya, sebelum itulah 84 85 saya masuk profesional. Berarti ketemu mereka dong, Ya. Hospital gitu. Elias Pikal, kita Hengki Kun dari Surabaya, ada sering sparring di Garuda kan, tempat kita latihan. Hengki Kun, Wongso Indrajit. Masih sering ketemu mas sama mereka? Ya kalau ada event-event besar, pertandingan ya besar, ketemu. Kalau ada pertandingan besar kan pada ke Jakarta. Tapi karena dia tinggalnya di Surabaya ya, kan di sana ada grup KPT juga, namanya KMPI atau Mantan Tinju Indonesia. Kalau sini kan KPT, apa tuh, keluarga besar Tinju Indonesia. Mas, terakhir berarti karirnya 98 itu kenapa akhirnya memutuskan pensiun itu? Ya karena kita sambil bekerja di PT Kemala Kembandaya Astra Group di Kelapa Gading. Oh sambil bertinju itu udah sambil kerja dari tahun berapa tuh? Tahun dari 96 pulang dari Filipina, kita langsung buka sasana kan di tempat kerja. Oh 2 tahun, habis itu selesai, habis kejuaraan dunia saya nggak main lagi. Oh berarti sebelum pensiun udah kerja duluan tahun 96. Ya, ada ya di PT Kemana. Sebagai apa mas? Saya sebagai pengawasan security. Itu ditawarin atau gimana waktu itu? Ya ditawarin waktu itu sama Pak Torino Tidar Torino Tidar itu siapa? yang punya sasana Arseto. Oh dia nawarin ke Ya siapa yang mau latihan sambil bekerja gitu aja. tapi banyak berarti petinju yang direkrut. Mungkin ada 10 orang, cuma tinggal yang betah tinggal berapa orang, kan tinggal saya sama mungkin 4 orang lah Sampai sekarang? sampai sekarang ya. Cuma saya sisanya tinggal situ, saya sendiri karena saya 4 tahun setengah lagi dari sana saya nunggu pensiun. Oh dikit lagi pensiun nih. Ya tahun 2003 2004 saya. Mas setelah pensiun berarti gimana nih? Ya nanti namanya mantan petinju ya ngurusin tinju lah, entah jadi pelatih atau jadi apa aja nanti. Ini dulu atau terhitung mulai jadi security itu sejak tahun 96 berapa tahun berarti itu? Setelah pulang Mandalay lawan Manny Pacquiao. Oh setelah lama pakai. Lawan kan bulan Juli tuh, bulan Agustus atau September saya masuk. Tapi tujuannya latihan sambil bekerja aja. Berarti bisa bilang berapa tuh? 23 tahun ya? 23 tahun. Itu bisa betah mas lama. Ya betah dibayar. Semua keluarga ditanggung. Pernah ada tawaran nggak sih mas dari pemerintahan waktu itu? Oh nggak ada. Oh nggak ada. Namanya kita profesional beda dengan amatirnya. Kita mencari sendiri. Kebetulan saya di situ ya cukuplah buat sehari-hari. Jadi kita nggak punya fokus kemana-mana. Walaupun itu ya cukup. Sampai sekarang udah 23 tahun. Apa tuh anak saya bisa jadi polisi. Iya. Yang cewek juga ya? Jadi Yang cewek lagi mau masuk Polwan, lagi training. Mas sebagai petinju nasional yang udah keluar negeri malang melintang, tetangga tahu nggak sih sebenarnya Mas Ipo petinju gitu? Kalau mungkin ada, cuma nggak terlalu heboh lah ya. Yang suka baca berita mungkin tahu. Tahu ya? Tapi kalau ibu-ibu itu nggak tahu kali. Ya kuliah ibu-ibu. Tahu nggak? Ada tahu nggak? Kita nggak pernah heboh, nggak pernah ini ya. Tahu. Mungkin ada yang tahu, ada yang nggak. Tapi pernah cerita juga pernah lawan Manny Pacquiao gitu, mungkin mereka kaget gitu kalau cerita. Nggak pernah ngomong saya lawan ini, enggak. Kan udah tahu sendiri lewat berita. Cerita ya. Saya juga. Kalau udah korannya mah terus di korannya taruh sini gitu. Oh. Kalau sampai naruh. Dulu julukannya apaan mas? Kan biasa petinju punya julukan. Apa lupa saya udah lama.
ngomongin soal anak nih, anak kabarnya kan jadi polisi nih mas. Gimana sih mas mendidik anak kok sampai bisa jadi polisi gitu? Kenapa nggak disalurkan ke tinju? Oh, mau kemarin anak saya bebas, anak yang penting jadi orang lah ya. Suruh milih sendiri, nah mesti harus inilah, itulah ini, terserah anak mau jadi apa. Yang penting kita perhatiin paginya, siangnya, malamnya, belum pulang kemana kan gitu. Dicek terus, cuma dari jauh, cuma nggak ditanya, kita nggak pernah marah-marah, dibebasin. Yang penting tahu diri sendiri lah. Nggak pernah, kamu kemana, enggak. Terus sejak awal nggak pernah misalnya diarahin ke tinju nggak? Oh enggak. Kenapa mas tuh? Ya kan tinju sakit dan menyakitkan. Dipukul, nyari duit, dipukul latihan ya kan. Oh jadi nggak mau anak? Enggak. Seperti- Terserah, kalau iya. dia mau tinju ya boleh. Tapi kebetulan anak saya nggak ada yang suka. Mas ini asal usul nama Ipo dari mana kan sebenarnya namanya nama panjang sih mas? Oh saya namanya Agus Slamet. Waktu itu panggilan saya dari kecil sering sakit-sakitan. Namanya Agus Rianto waktu itu. Karena sering sakit panggil Slamet kan. Selamat Rianto. Liwong, Ahmad Liwong ya. Liwong. Ahmad Liwong Riyadi gitu. Sampai sekolah sampai itu ke Jakarta tambah lagi ganti Ipo ya dari Khairul Sahel gitu. Yang ngasih nama. Ya karena saya sendiri Ipo gitu. Kayaknya ya udah tahu pakai nama Ipo Gala. Galanya dari mana tuh mas? Gara dari Pak Insinyur Rio Tambun. Berarti itu artinya apa kalau diartikan? Kalau itu Ipo kurang tahu, kalau Gala itu kan besar. Oh, oke. Besar. Karena waktu itu kan saya tinju yang nggak pernah mundur ya. Julukannya petinju maju terus gitu. Oh, Pantang mundur gitu. inilah beranilah. Oh, pokoknya saya dulu waktu dari 84, 85 pokoknya petinju yang nggak pernah mundur. Pukul maju terus gitu. Badak sebenarnya. Kan sebutnya Itu Ipo petinju Gala. badak tuh, Ipo Gala. Selamat Lewong Riyadi. Kalau ngomongin filosofi nih, Mas Ipo filosofi hidup apa gitu? Kalau dari Mas Ipo? Hidup ya maju terus. Jangan lihat ke belakang, lihatlah ke depan. Intinya kerja keras, semangat gitu. Kan bertinju bisa dibilang pekerjaan yang menantang nih. Nah, kalau udah pensiun juga terlihat pemerintah kayak nggak ngasih kita jaminan kan gitu kan. Nah, harapannya untuk tinju Indonesia sendiri gimana sih mas? Ya nanti pemerintah semoga ya yang masa depan yang akan datang harus lebih memperhatikan mantan petinju ya. Tapi mungkin yang mantan petinju ya yang prestasi. Kalau nggak prestasi mungkin ya nggak. Mungkin juara Asia, juara dunia, ya mungkin Harus semua yang amatir juga yang perhatikan kan yang dapat medali kan. Dapat perak, dapat emas ya, kejuaraan Asia, kejuaraan dunia kan diperhatikan kan sama pemerintah. Masa kalau nggak berhasil, nggak memperjuangkan dapat emas, masa mau gimana? Yang penting kan harus berjuang dulu dapat emas, baru pemerintah memperhatikan. Intinya prestasi berjalan dengan Ya, prestasi dulu baru pemerintah. Kalau tanpa prestasi ya pemerintah nggak mau lah. iya juga sih. Mas, tapi tinju Indonesia kan bisa dibilang gaungnya meredup nih. Itu harapannya apa mas? Maksudnya ayolah tinju Indonesia kayaknya. Ya sekarang kayaknya lagi mulai nih. Chris John kan udah mulai jadi promotor. Iya. Terus mungkin nanti nyusul kali Jordan dan lain-lain. Mudah-mudahan ya. Soalnya yang gila-gila lagi gitu. yang gila-gila sama tinju banyak yang udah almarhum. Dari Surabaya, dari Malang, dari Jakarta. Yang zaman saya gila-gila tinju udah banyak yang almarhum. Penerusnya kayak kurang ya buat gaungin itu ya. Makanya semoga sukses, menang, maju ya.
kali mungkin bisa juara yang lebih tinggi lagi kan, yang bergengsi lagi, WBA senior kan anak WBC gitu. Tipsnya sendiri apa Mas kalau buat lawan tinju luar negeri gitu? Tips untuk Ya latihan dan latihan lah pokoknya, latihan semangat pokoknya. Timnya. oke.